Selamat berjumpa di pertemuan kelima PAK. Topik yang akan dibahas tentang ajaran manusia dalam bagian yang kedua. Minggu lalu kita sudah memahami bahwa manusia asali ciptakan Allah memiliki eksistensi yang sungguh mulia dan memiliki hidup kekal. Namun, manusia memberontak Allah tidak sesuai dengan perintah Tuhan sehingga manusia berdosa karena tertipu oleh ular. Dia beriman dengan kata ular, tidak beriman dengan firman Allah. Maka manusia dihukum Allah yaitu binasa. Dan binasa di dalam kitab Kejadian pasal 3 ditunjukkan Allah menghukum manusia dengan perkataan bahwa engkau dari debu akan kembali pada debu. Artinya roh yang diberikan Allah itu ditarik kembali. Dan itulah binasa. Di Roma 3 ayat 23 ditegaskan manusia berdosa itu hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan persoalan ini menjadi persoalan yang ada di dunia. Karena manusia sudah diusir dari Taman Eden masuk di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan. Dan manusia yang berdosa ini secara teologis dia rohnya sudah mati. Berarti manusia mati di dalam kubur, itu manusia dikubur. Dan secara sosiologis ternyata Adam menyalahkan Hawa. Dan Kain membunuh Habil. Peperangan terjadi, kekacauan di dunia sosiologi, saling membunuh, saling memberontak. Dan secara sosial ini terjadi di mana-mana sampai saat ini. Secara gnosis manusia sudah kacau, tidak bisa memahami kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan secara kognitif kacau ini. Dan secara somatif manusia yang berdosa selain dia dihukum maut dan mati masuk kubur, ternyata manusia ada penyakit. Sampai saat ini yang baru lalu ada COVID dan seterusnya. Dan itu di mana-mana manusia ada penyakit, baik tubuh dan juga secara psikologis. Penyakit yang ada di psikologis tidak memiliki damai, khawatir, hidup susah, depresi, stres, masa depan suram, dan dia ketakutan tentang masa depan. Disinilah manusia perlu dipulihkan. Bagaimana manusia dipulihkan untuk memiliki eksistensi awal? Inilah manusia baru. Maka di dalam iman Kristen yang dinyatakan di dalam nubuat-nubuat Alkitab Perjanjian Lama dan dinyatakan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang hadir di dunia ini menjadi daging, inkarnasi di dalam Yesus Kristus, Allah yang punya misi di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa, seluruh manusia yang terhukum maut dan binasa. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Inilah kasih Allah bagi setiap manusia. Dan orang-orang yang menerima bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan diterima sebagai kebenaran yang tepat dan membawa hidup yang kekal. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Rasul Petrus mengatakan pada orang banyak pada waktu hari Pentakosta, yaitu yang pertama, bertobatlah kepada Allah. Artinya kalau sebelumnya punya
kepercayaan-kepercayaan dan beriman pada gunung, pada pohon, pada iblis, ada orang-orang yang tertentu. Sekarang bertobat artinya dia berbalik kepada Allah Yahweh Elohim. Ini Allah pencipta, Allah yang pada mulanya menciptakan manusia. Maka yang kedua perlu mengimani bahwa percaya Yesus yang datang dan mati di kayu salib menebus dosa saya. Yesus sebagai pengganti dosa saya supaya hukuman saya kepada maut ini sudah dipikul Yesus di kayu salib, dan itulah penebus dosa saya satu-satunya. Dan yang ketiga, perlu menerima kembali, yaitu roh Allah, roh Kristus itu. Seperti pada mulanya, pada waktu Adam diciptakan dari debu, dia tetap saja kalau dia seperti manusia, dia hanya seperti patung, tidak ada kehidupan. Tapi pada waktu dihembusi oleh roh Allah, maka dia hidup. Maka Yesus datang memberitahu bahwa setelah dia naik ke surga, Roh Kudus itu, Roh Kristus hadir di setiap orang yang mau percaya, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada waktu dihembusi roh Allah ini, manusia menjadi ciptaan baru. Manusia punya eksistensi asali seperti pada waktu Adam diciptakan di Taman Eden, yaitu dia memiliki hidup yang kekal. Dan ini satu anugerah kasih karunia supaya manusia diciptakan menjadi baru. Di awal inilah maka manusia memiliki kepribadian yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara sosial, kognitif, maupun psikologi, maupun secara teologis. Manusia ciptaan baru ini bertanggung jawab pada Allah dan bertanggung jawab pada manusia, bisa mengabdi, melayani dan mengasihi Allah, dan mengasihi manusia yang lain, melayani. Dan ini satu tanggung jawab yang terus-menerus supaya terus bertumbuh, dan perubahan di dalam kepribadian ini semakin sempurna seperti Yesus yang tanpa dosa di dunia ini. Nah, selanjutnya kita akan bisa melihat bagaimana manusia yang sudah diperbaharui ini bertanggung jawab baik kepada bangsa, negara, masyarakat, maupun gereja Tuhan, dan itu ada di topik-topik selanjutnya. Selamat berjumpa kembali.